7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, senang berjumpa dengan Bapak Ibu di ibadah SDC pagi hari ini. Mari dengan rendah hati kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Karena kemurahan dan kasih-Mu kami ada di tempat ini. Terima kasih Bapa untuk segala keadaan yang terjadi dalam seluruh hidup kami. Kami bersyukur semua mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan pagi hari ini kami merendahkan diri bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Layakan dan kuduskan kami pribadi lepas pribadi. Kami rindu nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala hormat pujian kepada-Mu. Di dalam nama Yesus yang mulia kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat kami masuk dalam hadirat-Mu, membawa persembahan ke tempat kudus-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari dengan tulus katakan pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang Kau melayakkan kami Tuhan. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan. Pujian ku naikkan, amin. Haleluya, haleluya. Bagi-Mu Allah yang oleh kuasa darah-Mu, darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih
Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Dengan sungguh katakan, saat ku masih bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Dia yang telah melayakkan kita, amin, menghampiri-Mu. Haleluya. Pujian kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Dengan lebih sungguh katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi. Kasih-Mu Tuhan, amin, memulihkan hidup kami. Terima kasih, sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Amin. Amin Tuhan. Terima kasih. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih. Hanya karena kasih-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, Kau yang telah tebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, pengampunan-Mu sempurna. Terima pujian, pengagungan, hormat kami
Dengan tulus kita berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan, angkat tanganmu. Dengan lebih sungguh katakan kembali pujian ini. Bersama-sama katakan, haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari umat percaya bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dengan tulus hati kasih salam depan belakang, katakan shalom. Shalom. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya, gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama
masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. sebab Tuhan Dia baik, Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. sebab Tuhan Dia baik, Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. sebab Tuhan Dia baik. Jemaat Tuhan saja. Amin. Bersama-sama katakan, sebab Tuhan Dia baik, Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dialah gunung batu dan keselamatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatan. hanya padamu. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. haleluya. Biar nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu
dan keselamatanku hanya padamu. Hanya padamu Amin. hatiku percaya. Haleluya. Kaulah menara Dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kembali kita naikkan pujian dari awal. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi darimu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami percaya kebenaran-Mu yang akan membuat kami kuat. Melalui Roh-Mu yang kudus menuntun kami, membimbing kami, membuat kami mengerti dan melakukannya Bapak. Kami percaya hamba-Mu Tuhan telah siapkan untuk menyampaikan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus,
setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganmu Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kudus-kuduslah Engkau Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Kami beri syukur. Amin. Syukur dalam simponi indah. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada, amin, segala kebenaran, amin, agar kami tak tersesat ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kudus, kuduslah Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Ku. Beri syukur, ku beri syukur dalam simfoni. Saya persilakan hamba-Nya. Haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus, kudus
Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang benar, Yesus namanya, nama yang menang, nama yang menang, Yesus namanya, nama yang menang, Yesus namanya. Berikan sorak tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, kami mensyukuri berkat-Mu, kami mensyukuri anugerah-Mu, yaitu kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami, sehingga pagi hari ini kami masih bisa bersekutu bersama-sama, berkumpul bersama-sama dalam hadirat-Mu. Tolong kami menghargai waktu yang indah ini, kesempatan untuk kami boleh dicerahkan, diberkati oleh firman-Mu, dan terlebih menikmati berkat perjamuan kudus-Mu. Tolong urapi dan layakkan hamba-Mu sebagai penyampai berkat firman Tuhan bagi setiap kami. Biar sungguh isi hati Tuhan, pikiran Allah sendiri, kebenaran Allah yang tersampai atas setiap kami. Tolong kami untuk menikmati hadirat-Mu, berkat firman-Mu pagi hari ini dengan penuh rasa syukur. Yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, mari katakan bersama-sama. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk, Bapak Saudara dikasih Tuhan. Biasanya kita berpikir dan berpersepsi bahwa perjalanan hidup manusia itu hanya sejak dari lahir sampai mati. Sekali lagi, biasanya kita berpikir dan berpersepsi bahwa perjalanan hidup manusia itu dari lahir sampai mati. Ya. Di nalar kita mungkin tidak seperti itu. Di pikiran kita punya konsep bahwa perjalanan hidup manusia itu tidak hanya sejak dari lahir sampai mati. Apalagi kita yang sudah belajar firman, kita belajar kebenaran, kita tahu bahwa perjalanan hidup manusia itu bukan hanya sekedar dari lahir sampai mati. Ada banyak teori yang masuk dan kita serap di pikiran kita. Ada banyak pengertian atau dogma pengajaran yang membuat kita mengerti begitu dalam, begitu luas. Tapi dalam praktek hidupnya, pengertian inilah sebenarnya yang seringkali justru kita lakukan. Bahwa hidup manusia itu ya hanya dari lahir sampai mati. Dari masa ketika kita ditangisi ya karena bahagia berkaitan dengan kelahiran kita, dan juga ditangisi karena kepergian kita. Jadi hidup manusia itu ternyata diawali dengan tangisan dan diakhiri juga dengan tangisan. Sekalipun orang Kristen diajarkan untuk jangan bersedih kalau ada saudaramu dipanggil Tuhan, tetap saja air mata kita berlinang karena ditinggalkan orang yang dicintai itu tidak mudah. Betul saudara ya? Jadi hidup kita diawali dengan tangisan, diakhiri dengan tangisan pula. Dan persepsi hidup itu tidak ada di pikiran kita, tapi di kenyataan kita seringkali justru kita ribet dengan ini semua. Bagaimana memperjuangkan dan mempertahankan hidup dari lahir sampai mati ini. Bekerja keras, berjuang, bersosialisasi, ya, berkomunikasi dengan orang lain demi mempertahankan ini. Waktu kita habis seringkali hanya untuk ini semua. Termasuk yang lagi viral, berdebat dengan orang lain hanya gara-gara pengajaran yang membuat kita bingung. Dan seringkali hanya berujung sampai kepada perdebatan tanpa tahu kenapa sih perdebatan ini harus ada dan bagaimana kita menyelesaikannya. Dan saya berharap kita belajar, ya bukan hanya berdebat, tapi sungguh-sungguh mengerti apa yang kita perdebatkan dan juga memberi solusi atas perdebatan itu. Amin. Jadi bukan kekeruhan akhirnya. Bukan dukung-mendukung, bukan bela-membela, tapi sungguh mencari kebenaran. Kebenaran yang bersumber dari Alkitab, kebenaran bersumber dari Allah sendiri. Nah baiklah,
Persepsi di otak kita tidak seperti itu, tapi di kehidupan nyata tanpa sadar kita menggerakkan hidup kita berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Aktivitas hidup kita menunjukkan bahwa sebenarnya yang kita maksud dengan kehidupan hanya sekedar dari lahir sampai mati. Padahal ketika kita lahir, ketika bayi bernama Andreas Agus, Pak Dino, Pak Bobby, Pak Gerson dan semua orang yang ada di bumi ini, ketika dia lahir, dia sebenarnya sedang memulai sebuah perjalanan yang disebut dengan perjalanan kekal. Gak bisa kita hanya berpikir bahwa perjalanan kita berakhir hanya setelah sampai di pemakaman. Tidak, setelah itu ternyata masih ada perjalanan berikut yang harus kita lanjutkan. Dan perjalanan kita adalah perjalanan kekal. Sampai di surga nanti atau sampai di neraka nanti, itu pilihannya hanya itu. Jadi sampai di surga atau sampai di neraka, dan itu perjalanan kekal. Tidak ada yang lain. Kalaupun ada, ini sedikit memberikan pengetahuan tambahan buat kita. Kalaupun ada pemahaman yang menjelaskan, oh ada sebelum surga dan neraka, itu ada yang namanya intermediate state, tempat antara. Nah di Alkitab memang ada intermediate state, ada Sheol, ya, ada Hades, nanti ada Firdaus, Pardes dari bahasa Aram, ya. Tapi itu hal yang lain yang harus kita nanti pelajari. Tapi ada pengajaran yang lain yang menjelaskan bahwa bukan hanya itu, ada yang namanya purgatori. Purgatori itu tempat ketika orang belum masuk surga atau neraka, ditaruh di situ. Ya, lalu kemudian dia bisa berpindah itu. Berpindahnya sudah pasti diharapkan ke surga dong. Dengan cara apa? Ini yang cara pada masa itu dilawan oleh Martin Luther. Dengan cara keluarga yang masih ada di bumi itu memberikan persembahan. Semakin banyak bunyi di kotak persembahan itu, maka semakin cepat dia berpindah ke surga. Dan ini yang dilawan oleh Martin Luther, sehingga lahirlah apa yang kita kenal dengan Kristen Protestan. Jelas ya? Bukan masalah komunitasnya, bukan masalah orangnya, tetapi pengajarannya kali itu yang menyesatkan jemaat. Sehingga ada yang namanya surat Aflat. Surat Aflat itu surat pengampunan dosa yang harus dibeli. Semakin mahal ya uang yang diberikan dan dipersembahkan, itu tahun 1517 Martin Luther itu memprotes itu. Gak mungkin mosok dosa bisa dihapuskan hanya dengan cara memberikan persembahan. Yang miskin gimana dong? Betul ya? Jadi ini bukan masalah komunitasnya. Pada masa itu kita mengenalnya sebagai Katolik. Katolik itu keseluruhan umat Tuhan, masa itu disebut Katolik, sekarang menjadi terpisah saja. Tapi pada masa itu ada pengajaran yang ternyata disisipkan di situ. Dan kalau boleh disebutkan sebagai oknum lah yang akhirnya menyisipkan itu dalam tujuan-tujuan tertentu, agenda-agenda tertentu, agenda kelompok. Ya. Karena pada masa itu gereja membutuhkan banyak uang dengan cara ini dan akhirnya ada penyimpangan di situ. Dan itu yang diperjuangkan Martin Luther untuk tidak dilanjutkan bagi pengajaran gereja. Nah kalau purgatori itu tidak ada di dalam Alkitab. Dan Tuhan menentang itu. Nggak ada yang namanya penebusan dosa setelah masuk, setelah mati, lalu kemudian dengan uang orang bisa pindah ke surga. Betul-betul kalimatnya, semakin bergemerincing uang itu di dalam kotak persembahan, semakin cepat dia pindah ke surga. Enak kali kalau begitu ya. Yang kaya maksudnya, yang miskin gimana? Kan nggak fair. Dan di sejarah gereja itu dengan jelas. Jadi kalau kita punya kesempatan untuk belajar, ayo mari belajar. Amin ya, Bapak Ibu sekalian ya. Momen-momen sekarang ini lagi muncul kesempatan untuk kita bisa mencermati bahkan menyerap banyak informasi yang betul-betul berguna bagi pertumbuhan iman kita. Dulu kita mengabaikan, betul kan? Alah sudah itu pokoknya beriman saja. Iman saja kadang-kala kita juga nggak ngerti bagaimana penjelasan tentang iman. Tapi sekarang bukan hanya iman, tapi bagaimana gereja memperjuangkan dan mempertahankan iman itu. Demi iman itu dapat diwariskan kepada umat Tuhan hingga hari ini.
Dan itu berguna sekali. Sejarah gereja dan sejarah kekristenan mengajarkan kita banyak hal. Ya. Tapi kembali, itu tadi saya hanya mengingatkan. Perjalanan hidup manusia itu bukan hanya sekedar masalah dari lahir sampai mati. Tapi sampai kekekalan itulah perjalanan hidup yang harus diperjuangkan manusia. Kalaupun ada intermediate state, Alkitab tidak mengajarkan adanya purgatori. Alkitab mengajarkan adanya tempat perhentian sementara, Seol dalam perjanjian lama. Yang kalau saudara membaca di dalam Alkitab perjanjian lama, itu ada kalimat yang menjelaskan mereka dikumpulkan dengan nenek moyang mereka. Sering itu ada kalimat itu. Mereka dikumpulkan dengan nenek moyang mereka, termasuk Daud, ya, Saul. Karena penghakimannya belum ditetapkan bagi mereka. Menunggu masa Kristus hadir baru pengadilan itu nanti ditetapkan di Seol. Lalu di dalam perjanjian baru ada yang namanya Hades. Itu sama, Hades itu tempat perhentian sementara. Ya. Ada Hades yang nyaman itu pangkuan Bapa Abraham. Oh ya. Tapi ada Hades yang tidak nyaman, itu tempatnya siapa? Orang kaya. Yang tidak peduli kepada Lazarus itu, yang air pun tidak ada buat mereka, rasanya haus sekali. Nah, pangkuan Abraham itu diidentikan juga dengan Firdaus itu, tempat perhentian sementara yang nyaman. Nah, itu nanti kita bahas pada kesempatan berikutnya. Kembali kepada apa yang saya rindu sampaikan. Nah, perjuangan ini tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Saat kita menjalani kehidupan kita, yang kita pikirkan jauh lebih banyak apa yang di depan mata kita. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, apa yang harus kita selesaikan. Persoalan-persoalan hidup yang nampak kasat mata. Yang ujung-ujungnya sebenarnya adalah demi nyamannya ini, kulit dan daging kita ini. Punya masalah itu enak enggak? Halo, enak enggak? Bingung kan jawabnya kan? Nanti kalau bilang enak, nanti Pak Andri ngomongnya beda. Kalau enggak enak, ngomongnya beda. Jujur secara kasat mata enak, enggak enak. Dan itu menyulitkan daging kita, enggak nyaman di daging kita. Bahkan di jiwa kita pun rasanya terganggu. Pikiran kita terganggu, pagi siang malam kita mikirin itu. Kita bersyukur, pagi siang malam SDC mikirin perizinan dan puji Tuhan minggu lalu, baik izin dari gereja maupun dari sinode sudah ada. Tepuk tangan dulu buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi gereja ini sudah sah secara negara dan juga secara sinode. Jadi jangan takut. Kalau saudara ketemu dengan orang lain, sebutkan sinodenya mana? JKI, bukan GKI ya, beda ya. Ya saudara kembar lah, ini JKI yang itu GKI. Saudara kembar sama Bu Lasma. Bu Lasma, beliau melayani Tuhan, bekerja di kantor sinode Parahyangan GKI. Betul ya Bu ya? Iya. Di Kayu Putih. Saudara kembar sama GKI. JKI mana? JKI SDC. Sebutan sinodalnya itu. Jemaat Kristen Indonesia. Nama gerejanya apa? Sanctuary Discipleship Community Church. Atau kalau secara umum sudah menyebut SDC Church. Dengan lantang dan dengan yakin gerejaku sah. Bukan kumpulan sembarangan. Amin. Dan kalau gereja kita sudah sah, harusnya iman kita juga semakin sah di hadapan Tuhan. Nah, kembali kepada perbincangan kita. Nah, untuk bisa iman kita semakin sah ini, ayo kita sadar bahwa memang secara kasat mata ini yang kita pikirkan. Betul, gereja ini memikirkan izin dan lain sebagainya, tetapi yang lebih penting bagaimana iman kita bertumbuh. Dan itu merupakan perjalanan kekal yang harus kita selesaikan. Nggak bisa enggak. Jangan sampai akhirnya kita sama seperti yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Filipi 3 ayat yang ke-19. Mari kita buka. Filipi 3 ayat yang ke-19. Firman Tuhan dengan tegas. Akhirnya persepsi kita iya, pikiran kita iya, betul, menyerap banyak hal, teori kebenaran firman Tuhan tadi, dogmatika, pengajaran yang wahid, yang hebat-hebat gitu. Tapi praktek hidup kita seringkali tak ubahnya dengan apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi ini.
Filipi ini kota yang disebut sebagai sister church-nya Roma. Sister church-nya Roma. Dibangun mirip kota Roma. Kenapa? Diharapkan di Yunani mereka memiliki kota yang kalau misalkan orang Roma bisa datang ke wilayah Yunani, mereka bisa menikmati suasana Roma. Ya, kota tuanya itu di atas gunung, di atas bukit, dia bisa melihat gitu. Pantai yang indah. Kota modernnya adalah kota Kavala namanya. Itu pinggir pantai gitu. Dan dibangun dengan cara berpikir orang Roma. Dan akhirnya gaya hidup mereka pun mirip-mirip orang Roma yang modern, yang metropolis begitu ya. Gaya hidup yang konsumtif, materialistis, itu menjadi label yang akhirnya melekat dalam kehidupan orang Filipi, termasuk umat Tuhan. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan ini dengan tegas. Jangan sampai kita seperti itu. Mulai ayat ke-17 ya, sampai dengan 21, nanti ayat 19 kita baca. Saya bacakan bagi kita sekalian. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah apa? Perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira kalau kita diberi label bahwa Tuhan kita adalah perut kita, marah nggak kita? Marah ya. Tapi kalau jemaat edisi enggak lah ya pasti, oh enggak, dengan rendah hati kita menerima itu. Tapi seringkali fakta hidup kita sebenarnya menunjukkan ini, Tuhan kita adalah perut kita. Perut dalam bahasa Yunani di sini Rasul Paulus memilih menggunakan kata koila, belly, betul. Lower part of the body dalam bahasa Yunaninya. Coba bersama dengan saya, koila, 2-3, koila. 2-3, koila. Itulah sebabnya kalau orang sakit perut seringkali disebut kolik. Anak kecil sakit perut itu kolik dari kata koila itu. Tapi ternyata arti figuratif dari kata koila ini bukan hanya sekedar masalah belly atau lower part of the body, bukan. Tetapi tahta bagi jiwa ketika dia membutuhkan ya pengagungan, pemuliaan jiwa. Dalam artian apa? Membutuhkan pengakuan atas keberadaan dirinya. Seringkali yang kita lakukan juga itu kok. Jujur nih saya tanya nih. Kita cari duit sebenarnya apakah hanya untuk makan atau untuk yang lain? Halo? Halo, makan. Sederhana sekali, makan ya. Kalau ada sisanya untuk apa? Untuk jalan-jalan, betul ya, untuk jalan-jalan. Terus apa lagi? Selain itu, ada nggak dalam diri kita berharap atas pengakuan dari orang lain bahwa aku ini berhasil loh? Ada nggak? Oh banyak, banyak. Banyak manusia, walaupun dia mengenal Tuhan, mencari semua itu sebenarnya demi pengakuan. Diakui bahwa bahasa sederhananya berhasil. Bahasa yang lebih umum diakui sebagai orang yang memang punya duit. Istilah viral sekarang anak muda, lu punya duit, lu punya kuasa. Betul nggak? Tanya sama anak muda, sekarang lagi ngetren, lu punya duit, lu punya kuasa. Ada yang lain ketika jiwa itu berharap untuk diagungkan dan dimuliakan. Diberi tempat yang khusus, koilah itu ternyata tempat bagi jiwa. Untuk bertahta dan berkuasa. Diakui keberadaannya. Dan koilah bukannya sekedar masalah perut lapar, makan kenyang. Bukan hanya itu. Lebih dari itu. Dan kita tahu bahwa kebutuhan yang dimaksud dengan makan itu ternyata bukan hanya sekedar masalah nasi, roti. Ya toh?
lomok-lomok, ombus-ombus, bukan. Panada, bukan. Lebih dari itu. Capcay goreng. Ternyata kebutuhan makan di situ adalah juga makanan bagi jiwa kita. Diakui keberadaannya. Dan hidup kita habis hanya untuk itu. Hampir semua aktivitas kita demi memberi makan jiwa, tetapi memberi makan dengan cara yang salah. Dipuaskan dengan segala sesuatu yang memang betul kita butuhkan, tetapi seringkali berlebihan kita memberikan konsumsi makanan dan nutrisi yang salah bagi jiwa kita. Dan ujung-ujungnya biasanya, kalau jiwa tidak mendapatkan apa yang diharapkan, kita mengenal ada yang namanya istilah terganggu jiwanya. Terganggu jiwanya itu ada prosentasenya. Yang pertama dimulai dari yang paling sederhana. Kaget. Itu biasa. Kaget itu hal yang wajar. Tapi dari kaget itu peristiwanya tidak seperti yang dia harapkan atau peristiwanya baru dia alami. Oh, kaget. Tapi berikutnya bukan hanya kaget, tersinggung. Halo, sedikit saja ada yang salah, tersinggung. Tersinggung itu sudah mulai bukan hanya sekedar persoalan jiwa ini tidak mendapatkan tempat, tapi jiwa ini seperti dilukai oleh orang lain. Padahal jiwa yang terluka itu di mana sih? Ada bekasnya? Nggak terlihat, tapi justru itu yang paling bahaya. Sudah pernah tersinggung? Pernah? Di sini hatinya lembut ya, anti peluru. Digimanain tetap diam, tetap tenang. Biasanya yang lebih mudah dilukai jiwanya atau hatinya, perasaannya itu ibu-ibu. Nah, ibu-ibu itu kenapa seperti itu? Karena memang bagian yang paling rentan dari wanita adalah perasaan, dan perasaan itu bagian yang paling mudah mengalami goresan ya dari batin kita. Dalam batin itu mewakili roh dan jiwa sebenarnya, itu dua unsur batiniah. Nah, ketika jiwa itu bicara lebih dekat kepada bagaimana seseorang itu ingin diperlakukan. Kalau roh itu bagaimana seseorang ingin memiliki hubungan dengan Tuhan. Ingat baik-baik, jiwa itu berkaitan dengan bagaimana orang ingin diperlakukan. Tapi roh berkaitan bagaimana dia berinteraksi dengan Tuhan. Jadi ketika interaksi kita dengan orang lain ada sesuatu yang mengganggu jiwa kita, tools paling sederhana adalah perasaan. Perasaan kita terganggu, kaget tadi pertama. Yang kedua, tersinggung. Dan kalau sudah tersinggung itu seringkali mengganggu keseutuhan jiwa kita dan keseluruhan cara berpikir kita, bahkan mengganggu metabolisme tubuh kita. Seringkali orang tersinggung itu uring-uringan, ternyata berkaitan juga dengan hormon. Hormon yang dikeluarkan akhirnya hormon yang mempengaruhi emosi kita. Yang paling sering muncul adalah hormon adrenalin. Adrenalin itu memacu kita untuk sampai kepada tantangan yang paling klimaks. Maunya gimana nih? Nah, pertarungan hidup kita seringkali hanya demi semuanya itu. Meletakkan jiwa pada tahta yang kita harapkan. Dan itu yang membuat seluruh bukan hanya sekedar metabolisme batin kita, tetapi metabolisme tubuh kita pun mengalami gangguan. Dan coba bayangkan di sepanjang umur hidup kita habiskan waktu kita hanya untuk ngurusin tahta dan posisi jiwa yang harus ditimang-timang, ya disayang-sayang, dininabobokkan. Nggak usah pakai logika rohani, pakai logika sederhana kehidupan manusia pada umumnya. Dewasa nggak orang seperti ini? Kita tahu tidak ada kedewasaan di situ. Dan kita sudah belajar pada khotbah saya beberapa waktu yang lalu ketika berbicara tentang perjuangan iman, lalu kemudian ketangguhan iman, bahwa Allah mengajari kita tidak lagi dalam kapasitas sebagai kanak-kanak rohani, tetapi semakin dewasa, betapa kedewasaan itu dibutuhkan. Bahwa jiwa itu harusnya menjadi tempat yang mensupport relasi kita dengan Tuhan. Jiwa kita maksimalkan supaya hubungan kita dengan Tuhan semakin kuat. Tapi seringkali kita putuskan hubungan ini
hubungan dengan Tuhan, interaksi kita dengan Tuhan demi menimang-nimang jiwa kita. Memperlakukan jiwa kita dengan berlebihan. Dan akhir dari semuanya sebenarnya, kita mengalami apa yang disebut dengan gangguan jiwa yang akut. Gangguan jiwa yang akut itu bukan hanya sekedar masalah seperti orang-orang yang ada di rumah sakit jiwa. Itu mah justru menjadi sesuatu yang masih lebih tidak berbahaya dibandingkan sekalipun kita sehat menurut ilmu kejiwaan, tetapi sebenarnya kita tidak sehat menurut ilmu kebenaran yang Tuhan ajarkan di dalam Alkitab. Karena pada akhirnya hidup kita hanya terikat dan sepenuhnya waktu hidup kita terserap hanya bagi apa yang menyenangkan jiwa kita. Bukan menyenangkan Tuhan. Di kalimat ini kan sederhana, bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Bagaimana kita membuat hubungan kita dengan Tuhan baik? Cara paling sederhana sebenarnya berani untuk membatasi. Jiwa kita membutuhkan kenyamanan, jiwa kita membutuhkan pengakuan. Tetapi ini tidak lebih utama jika dibandingkan dengan hubungan kita dengan Tuhan, interaksi kita dengan Tuhan. Tetapi bagaimana kita mematikan jiwa ini? Satu-satunya cara, mari kita baca. Ayat yang ke-20. Kesadaran kita. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Kesadaran bahwa kewargaan kita di surga, kita di bumi butuh pengakuan, butuh penghormatan, butuh ditimang-timang, iya. Tetapi kalau kita ingat kewargaan kita ada di dalam surga, ini tidak menjadi sesuatu yang lebih utama dibandingkan usaha kita untuk mencapai kerajaan surga itu. Amin. Seringkali kita ingin ditimang, seringkali kita ingin dibahagiakan, dihargai keberadaan diri kita. Sakit jiwa kita sampai kepada sakit jiwa akut. Tapi kita lupa bahwa kalaupun ini kita tidak dapatkan, penghormatan, penghargaan ini tidak kita dapatkan, kewargaan kita di dalam surga sepenuhnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidup kita. Kalau saya tanya nih saudara, sungguh-sungguh nih, kalau hari ini kita mati dipanggil Tuhan, kira-kira kita betul-betul masuk surga enggak? Halo? Halo? Amin. Amin. Aminnya gak yakin gitu kan. Jujur kita semua masih ragu. Kenapa ya Pak? Masih berjuang Pak, masih berjalan Pak, masih berproses. Iya betul. Tapi sejauh mana proses kita? Kita tahu sejauh mana proses kita itu ketika kita coba sesekali kita introspeksi. Apa saja yang sudah kita lakukan? Apa yang kita perjuangkan selama ini? Menenangkan jiwa kita. Gitu. Kalau di rumah lah contoh sederhana, bagaimana hubungan kita dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita. Kalau di kantor bagaimana sih kira-kira perlakuan kita? Adakah jiwa kita yang selalu ingin ya ditimang, dininabobokkan begitu ya? Atau kita berharap nggak apa-apa. Ya kita berusaha mematikan lah keinginan jiwa, keinginan daging kita itu sebenarnya, perasaan kita yang ditimang-timang. Bagaimana supaya orang lain bisa lebih didahulukan kepentingannya. Dan itu yang dinasihatkan Rasul Paulus di Filipi 2, merujuk kepada nasihatnya dengan mengambil teladan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca, Filipi pasal yang kedua. Ayat yang pertama, sampai dengan ayat yang keempat. Jadi Rasul Paulus memberikan bantalannya terlebih dahulu kepada jemaat Filipi, begini nih loh. Tapi tahu nggak, kamu itu begitu sebenarnya. Harusnya kamu merujuk kepada Filipi pasal yang kedua. Mari, saya bacakan bagi kita sekalian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri.
Ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan apa? Kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat 5 selanjutnya, Rasul Paulus mengkontraskan dengan kehidupan Kristus. Dia bertarung untuk itu. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Sungguh ini tidak mudah. Saat jiwa kita diminta untuk dimatikan, dan kepentingan orang lain, jiwa orang lain yang kita berikan tempat dan posisi penghargaan, itu tidak mudah. Karena keinginan manusia yang paling mendasar adalah aktualisasi diri. Diharapkan diakui keberadaannya. Saya pernah mengkhotbahkan itu. Mengambil hasil penelitian yang dilakukan oleh Abraham Maslow. Kebutuhan tertinggi manusia itu ternyata bukan makan, minum, dan pakai. Dan itu sejalan dengan apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Bukan perut dalam artian makanan, tapi aktualisasi diri. Diakui keberadaannya. Itu yang membuat orang bisa sakit jiwa. Tidak perlu masuk rumah sakit jiwa. Dia tetap hidup bersama dengan orang lain, tapi sakit jiwanya. Penuh dengan kebencian, penuh dengan amarah, penuh dengan ketertolakan, pemberontakan. Kenapa? Karena dia tidak diakui. Ayo Pak, mulai sadar dan belajar ya Pak ya. Ngalah sama istri. Amin Pak. Oh enggak ada bapak-bapak di sini. Sini semua ibu-ibu ya. Amin Pak. Dan saya belajar untuk itu dengan istri saya. Saya itu sejak dari SMA sudah keluar rumah. Bukan diusir, saya sekolah di luar kota saudara. Dan saya tinggal di asrama. Laki-laki semua. Terlatih dengan hidup keras, terlatih dengan hidup mandiri dan biasa mengerjakan segala sesuatu itu dengan kemampuan saya sendiri. Cari duit sendiri bahkan. Dalam artian masa itu, ketika saya mau masuk SMA, saya itu berjanji sama Tuhan. Saya bertekad, masuk SMA saya enggak mau orang tua saya sulit. Kenapa? Saya 5 bersaudara, saudara. Dan saya anak paling terakhir. Dan kakak-kakak saya itu seringkali ngeledek saya begini, anak beras jatah. Betul saudara. Pas saya lahir itu, kok ya pas kebetulan orang tua saya pas jatuh miskin. Memang menderita sekali Andreas Agus ini, memang hidupnya penuh dengan persoalan. Saya dianggap beras jatah. Papa saya itu pegawai negeri sipil, yang ketika kakak-kakak saya lahir, itu bukan dapat proyek dari pegawai negeri sipil, bukan. Ibu saya itu buka buka toko bangunan. Dan sukses berhasil, ada gamping, ada kapur, ada semen, ada paku, semua. Dan itu laris manis, tapi pas saya kok bangkrut. Nggak tahu kenapa saya harus lahir ketika masa itu. Dan itu yang membuat saya itu fighting spirit, saya kuat sekali. Nggak mau aku dianggap sebagai anak beras jatah, nggak mau aku harus berhasil. Dan kakak-kakak saya melihat, betul, saya rajin belajar, saya orangnya giat, apapun dikerjakan saya mau lakukan. Dan itu membuat saya punya fighting spirit yang, waduh, kadang seringkali orang tua saya menganggap agak berlebihan. Anak paling kecil tapi wah kayaknya pengen berhasil lebih dari kakak-kakaknya. Dan betul ketika saya SMP, saya sungguh-sungguh belajar serius dan itu yang saya tularkan kepada anak-anak saya. Biasa kan gitu kan, orang tua tuh kalau ngomong sama anak-anak, dulu gitu kan, dulu nak gitu. Dan sama saya juga begitu, dulu nak, papi itu dari kelas 1 SD sampai lulus SMP, ingat baik-baik, gak mungkin lebih dari ranking 5. Pasti 1, 2, 3, 4, paling jauh 5. 1, 2, 3, 4, apalagi SMP ketika saya bertekad saya harus nanti SMA pokoknya beasiswa. Ranking saya pasti 1, 2, 1, 2. Saya ingat sekali dengan teman saya itu yang saingan dengan saya. Itu yang nomor teleponnya saya kasih Pak Bobi itu ya. Perempuan namanya Umi Kulsum. Dia punya jalur trekking itu di daerah Gunung Salak. Yang tadinya mau kita pakai, akhirnya dibanding-bandingkan kayaknya lebih murahan yang di Sentul gitu kan. Itu saingan saya dengan dia. Pokoknya kalau nggak dia 1 pasti saya 2. Kalau nggak saya 1 dia 2 terus gitu. Dan itu membentuk saya memiliki karakter yang nggak mau ngalah. Nggak mau ngalah di situ sampai akhirnya juga membentuk keras kepala. Wah, orang yang ngototan. Dan saya bertemu dengan istri saya yang juga memang, saudara pasti kenal lah siapa istri saya ya kan. Ini orangnya baik, orangnya lemah lembut gitu kan. Dan dia terlahir juga dalam karakter yang juga berbeda, sungguh berbeda. Di antara sepupu-sepupunya dia kakak tertua.
Jadi kalau ketemu nih, hormat ketua. Gitu. Dan dia juga terlahir dalam kondisi yang juga tidak mudah, fighting spiritnya juga kuat. Jadi ketika kami disatukan itu betul. Sama seperti Amsal berkata, besi menajamkan besi, istri menajamkan suaminya. Suami menajamkan istrinya. Dan itu yang membentuk keluarga kami menjadi keluarga yang enggak mau. Kalau cuma sekedar A, B, C, D, E, tanpa harus dijelaskan bagaimana maksudnya. Ya, kita bukan tipe keluarga yang begitu. Ini kenapa? Ini bagaimana? Harus ada penjelasannya. Dan itu kami alami. Menjadi keluarga yang akhirnya melatih diri. Suami belajar ngalah sama istri. Amin istriku. Haleluya. Istri yang juga mengerti suami. Dan seringkali kita ngomong, kalau pas lagi, seperti saya sering cerita bukan, suami istri pendeta itu juga pasti ada berantemnya, nggak mungkin nggak bohong kalau nggak ada berantemnya. Ada. Namun syukurnya nggak cabut pedang, nggak sampai cabut pedang. Kadang-kala kita berdebat, berdiskusi begitu. Nanti kita saling menjawabnya gini, saling ledeknya begini biasanya. Hormati suamimu, gitu kan, begitu biasa. Ya, merujuk nasihat Rasul Paulus. Nanti istrinya ngomong, kasihi istrimu, gitu. Dan itu menjadi latihan untuk kami bertarung bahwa jiwa kami jangan selalu ditimang-timang. Terus belajar. Dan kita saling membentuk, mengasah. Begitu pula ketika kita ada di komunitas seperti ini. Ayo. Ini perjalanan kekal, bukan hanya sekedar dari lahir sampai mati, tapi sampai kewargaan kita di dalam surga itu diakui secara genap. Amin. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara pasti memiliki pergumulannya, suami istri pasti iya, kakak adik pasti iya, mertua menantu pasti iya, nggak mungkin tidak. Orang tua dan anak pasti iya, tapi mari ingat kewargaan kita adalah di dalam surga. Jadi itu yang membuat kita sadar, aku di sana bukan di sini. Di sana itu tempatku bukan di sini, ini cuman mampir ngombe kalau orang Jawa bilang. Mampir untuk minum saja, musafir yang berjalan, ini enggak penting jika dibandingkan yang di sana. Tahu saudara? Penting juga, tapi tidak lebih penting dibandingkan yang di sana. Kita urusi, tapi jangan hanya demi membangun tahta bagi jiwa kita. Akhirnya ini bukan perjalanan kekal, bukan perjalanan duniawi. Dan akhirnya tidak bisa disebut sebagai perjalanan ilahi yang mengejar keilahian itu. Tapi perjalanan duniawi yang hanya mengejar pengakuan belaka. Dan itu percuma. Setelah mati ya tinggal nisan doang saudara. Ada bekasnya nisan doang. Dan yang paling tahu itu bukan orang yang membaca itu, bukan orang yang pernah mengenal saudara. Yang paling tahu Tuhan dan dirimu sendiri bagaimana kau menjalani hidup ini dengan benar atau tidak. Your belly, your soul, or your spirit to God. Ingat baik-baik. Not your belly or your soul, but your spirit to God. Bagaimana rohmu ini menjalin komunikasi yang intens dengan Tuhan, itu baru perjalanan kekal, itu baru perjalanan ilahi, yang membuat kita tidak tertinggal di bumi ini. Karena limnetopuros, lautan api itu dimungkinkan adalah bumi ini tempatnya, neraka kekal itu. Tapi surga kekal itu adalah tempat di mana kita bisa bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Amin. Mari kita berjuang. Tidak mudah memang. Mengalahkan ego kita. Merombak semua pengertian-pengertian yang salah selama ini dan menggantikannya dengan pengertian yang benar. Bahkan merobohkan tahta bagi jiwa kita dan menggantikannya dengan tahta bagi Tuhan. Ini bukti nyata. Kristus merobohkan tahtanya bagi pekerjaan Bapa genap di dalamnya. Bukan lalu ketika menyebut Bapa dan Anak lalu kemudian terpisah. Alkitab tidak mengajarkan itu. Tubuhnya iya terpisah dari Bapa dalam artian ketika dia berinkarnasi, tetapi entitasnya satu bahwa dia Tuhan sama seperti Bapa dan Sang Roh Kudus. Amin. Jangan salah, itu kesaksian Alkitab. Dan dia membuktikan merendahkan diri. Bahkan lebih rendah dari manusia. Dia menjadi seorang apa? Hamba. Nah, kok contoh yang seperti ini tidak kita teladani? Mau contoh yang mana lagi?
Tuhan yang maha mulia menaruhkan dirinya dalam kodrat manusia dan rela menanggung dosa itu bagi keselamatan kita. Lalu kita cuma pengen ongkang-ongkang kaki, ditimang, disayang-sayang jiwanya, ditaruhkan di tahta dan posisi yang mulia, betapa rendah. Memperalat ini demi kesenangan jiwa kita, betapa rendah kita. Dan mari kita bertarung bersama-sama sampai kita tiba di garis finish, garis akhir dari kehidupan kita. Aku menang atas pertarungan iman itu. Aku menang atas pertandingan iman itu. Aku menang atas perjuangan ilahi itu. Saat sungguh aku mengejar sesuatu yang ilahi, bukan yang duniawi. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Amin buat firman Tuhan. Mari saya jemput kita, menyiapkan batin kita, menyiapkan hati kita. Saya mengundang Pastor Dino dan Pastor Bobby. Dan tim pemuji untuk naik ke atas panggung. Ada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Ada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda kasih besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Sekali lagi, ada satu bukit, ada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda kasih besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya yang besar. Ya, ku datang pada salibnya. Sana ku dapat ampun dosa. Bapa, layakkan setiap kami, kuduskan setiap pelayan-Mu Tuhan, untuk melayani perjamuan kudus ini dalam kekudusan-Mu, dalam pengurapan-Mu ya Bapa. Dan tolong setiap kami umat-Mu ya Tuhan, menerima dan menyambut roti dan anggur perjamuan kudus ini dengan rasa hormat. Betapa melaluinya kami disadarkan pengorbanan Kristus bagi pengampunan dosa kami mahal harganya. Dan ajari kami untuk menghargai itu dengan tulus, dengan tepat. Karena tanpa pengorbanan Kristus maka kami bukan siapa-siapa. Tanpa kehadiran Kristus di bumi ini, maka keselamatan itu jauh dari hidup kami. Penghukuman kekal akan kami terima. Dan kami menyesal jikalau kami tidak menghargai korban Kristus itu dengan benar. Ampuni kami kalau selama ini kami salah dalam menghormati dan menerima roti dan anggur perjamuan kudus ini.
dengan cara yang egois, dengan cara yang mementingkan diri kami sendiri. Mampukan kami untuk sadar bahwa tahta yang sesungguhnya adalah tahta bagi Kristus yang memerintah dalam kehidupan kami. Teladan Kristus yang terus menguasai hidup kami. Sehingga benarlah kami ketika kami menikmati roti dan anggur perjamuan kudus ini. Dan kami membuktikan penghargaan itu di dalam kehidupan nyata kami. Layakan kami semua Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada satu bukit. Terimalah roti dan anggur perjamuan kudus ini. Dan bertobatlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam hidup yang baru, hidup yang benar. Hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Sepotong kayu kasar, tanda kasih besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya yang besar. Ya, ku datang pada salibnya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya yang besar. Ya, ku datang pada salibnya. Sana ku dapat ampun dosa. Sekali lagi, ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya yang besar. Ya, ku datang pada salibnya. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Oh, sana ku dapat ampun dosa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat roti dan anggur perjamuan kudus tinggi di atas kepala kita. Bapa, kami mengangkat roti dan anggur perjamuan kudus ini, tanda kami mengharapkan berkah dan pengurapan daripadamu atas roti dan anggur perjamuan kudus ini. Dan biarlah roti dan anggur perjamuan kudus ini menjadi alat berkat bagi kehidupan kami. Menyembuhkan bagi yang sakit, memulihkan bagi yang terluka, dan mengarahkan hidup kami yang tersesat kepada kehendak-Mu dan membawa kami kepada pertobatan dan pemulihan hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Layakkan kami untuk menerima roti dan anggur perjamuan kudus ini ya Bapa. Dan dengan penuh syukur kami sambut roti dan anggur perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari turunkan kedua tangan kita. Katakan salibnya, salibnya selama mulia. Salibnya, salibnya, dosaku
disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selamat mulia. Dosaku, dosaku disuci oleh darah Yesus. Mari angkat roti dengan tangan kanan kita tinggi di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan yang berkata, tulus dengarkan firman ini sebagai pembuktian betapa kasih Allah melalui Sang Kristus itu nyata dalam hidup kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu sekalian percaya dan mengimani bahwa roti ini menjadi perlambang dari tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dipecahkan bagi pengampunan dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan anggur kita dan dengarkan firman Tuhan yang berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku, peringatan akan pengorbanan Kristus bagi kita. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah Bapak Ibu sekalian percaya dan mengimani bahwa anggur ini menjadi perlambang dari darah Tuhan Yesus Kristus yang dicurahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa kita? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur, bersyukurlah. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Haleluya.
Anak-anak muda bersyukur Engkau masih beroleh kasih karunia, menikmati anugerah Tuhan dengan orang tua dan keluarga yang mengasihi. Tuhan yang memelihara jiwamu. Orang tua, bapak-bapak dan ibu-ibu, setiap kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga bersyukur keluargamu masih dirahmati Tuhan. Ada anugerah yang melimpah dalam rumah tangga dan kehidupanmu. Bersyukur dan percayalah, semua itu datang dari Tuhan. Ada setiap pelayan Tuhan, mari bersyukurlah. Ada kehormatan kita melayani Raja di atas segala raja, memuliakan Dia dengan segenap hidupmu. Haleluya. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap kita adalah cara Tuhan untuk mengerat setiap jiwa yang tersesat, menghidupkan roh kita untuk dekat dan lekat dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, mari hidupkan dan bangkitkan roh kami kembali, sehingga jiwa kami terkamiri oleh pengaruh kebenaran-Mu. Tubuh kami terkamiri dengan pengaruh kebenaran-Mu, sehingga sungguh Tuhan kami dapat percaya dan yakin bahwa sungguh kewarganegaraan kami adalah di dalam surga. Lebih dari apapun kami mau berjuang untuk meraih itu Tuhan. Kami rindu Tuhan, pengakuan itu datang daripada-Mu. Oh, sungguh bahwa kami adalah anak-anak kerajaan-Mu, berhak mewarisi kehidupan kekal selama-lamanya. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu, ya Kristus di atas kayu salib. Kau menang atas maut bagi kami Tuhan. Kau menang atas dosa bagi kami bersyukur itu Tuhan. Ajari kami menghargai korban-Mu di atas kayu salib dengan hidup benar, hidup berkenan di hadapan-Mu. Melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Jauh dari kami kiranya Tuhan kesesatan itu, jauh dari kami kiranya dosa dan pelanggaran itu, sehingga kami hidup semakin berkenan di hadapan-Mu. Kau disenangkan lewat kehidupan kami. Dan begitu pula kami rindu Tuhan, ketika kami mati sungguh Kau bangga melihat kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami mengakhiri pertandingan iman kami yang diwajibkan bagi kami dan meraih mahkota kehidupan yang Tuhan siapkan bagi setiap orang yang mempertaruhkan segalanya untuk mempertahankan iman kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Dan terima ucapan syukur dan doa kami ini Tuhan. Dan persembahan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang bersyukur dan percaya katakan bersama-sama. Amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk, Yesus memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita bersatu kembali dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, terima kasih untuk perjamuan kudus-Mu. Tiba saatnya kami mau mengembalikan dengan tulus hati untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terpujilah Tuhan, kami siap untuk memberi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan,
tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudaraku. Ada beberapa hal pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Monday Fellowship Senin tanggal 7 Agustus 2023 pukul 19 atau pukul 7 malam. Pembicara Pastor Prios Santoso dengan tema keselamatan yang sejati. Bapak Ibu bisa mengikutinya besok jam 7 malam. Yang kedua, Rumah Kita hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 pukul 19 atau pukul 7 malam dengan tema Gnostik, sok saleh malah salah. Ini tema yang menarik dan narasumbernya Gembala Sidang kita Pastor Andreas Agus. Dan untuk ibadah raya minggu depan tanggal 13 Agustus 2023 pukul 9 pagi pembicara Pastor Dr. Hasiolan Sialoho dengan tema Gereja yang mewujudkan cita-cita bangsa. Demikian pengumuman pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Haleluya.
Di sepanjang hidup kami ya Tuhan, kami menikmati tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus, termasuk hari ini. Kami bersyukur untuk firman yang kami dengar. Biarlah kami memberikan tempat tahta di jiwa kami, supaya Tuhan yang bertahta dan memimpin hidup kami, sampai pada akhirnya kami bertemu dengan Tuhan. Banyak hal yang kami lakukan yang mungkin meleset Tuhan. Terima kasih Tuhan, ingatkan pengorbanan Tuhan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kami bersyukur untuk firman yang kami dengar pagi hari ini. Kami berterima kasih Tuhan memakai hamba-Mu, gembala sidang kami, Pastor Andreas Agus. Tuhan terus pakai, berikan pewahyuan, hikmat, marifat, dan juga berikan hati seorang bapa dalam memimpin wadah yang Tuhan percayakan di tempat ini. Berkati keluarganya, istri, anak-anaknya ya Tuhan, menjadi contoh dan teladan bagi kami semua. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini, baik pelayanan mimbar maupun pelayanan jemaat, sound system, multimedia. Kalau kami lakukan semuanya ini Tuhan, itu semua karena kami mengasihi Engkau, dan kami menghargai setiap kesempatan bahkan nafas kami yang Tuhan berikan selama kami masih hidup ini Tuhan. Kami juga membawa jemaat-Mu yang setia hadir. Kami tidak tahu apa yang masalah yang mereka hadapi, tapi Tuhan tahu, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, baik dalam keadaan suka duka maupun dalam keadaan senang, sebab jemaat ini milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan sudah menyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, bagi pelayanan ini. Terima kasih untuk semua izin yang sudah keluar, baik dari pemerintah maupun dari sinode. Biarlah ini sebagai satu tanda bahwa Tuhan serius dengan gereja ini. Dan Tuhan berikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami secara khusus yang dalam kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah di atas segala Allah, tabib di atas segala tabib, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami, pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, dan seluruh aparat TNI Polri, jajaran dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyertai bangsa ini. Terima kasih Bapa. Juga persembahan yang sudah diberikan, Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberikan, dan juga yang belum sempat memberikan. Buah pekerjaan tangan mereka, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami juga merindukan berkat yang datang daripada Tuhan sendiri. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat, kasih karunia, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.